silakan teman-teman mungkin bisa download materinya ya. Materi ini hari sudah ada di Simak ya. Untuk materi ini hari untuk pertemuan kedua ini ada materinya komitmen organisasi ya. Sudah ada saya kirim di Psikopit ya, Simak ya. Untuk pertemuan hari ini, langsung saja yang pertama itu mengenai komitmen organisasi ya. Yang pertama kita ke manfaat pembelajaran dulu ya. Jadi ada manfaat pelajaran yang diharapkan untuk mahasiswa itu yang pertama memahami pengertian komitmen organisasi ya. Jadi yang kedua adalah memahami aspek-aspek dalam komitmen organisasi ya. Selanjutnya yang ketiga menjelaskan proses terbentuknya komitmen organisasi ya. Dan yang keempat mahasiswa mampu menganalisis kasus dengan teori yang dipahami ya. Langsung saja yang pertama kita ke memahami arti komitmen ya. Pertama dulu kita ke komitmen dulu. Ya. Jadi komitmen secara bahasa itu berarti perjanjian ya, keterikatan ya. Jadi komitmen ya itu artinya perjanjian ya, keterikatan untuk melakukan suatu kontrak ya. Jadi untuk melakukan suatu kontrak ya. Jadi komitmen itu adalah perjanjian atau kontrak ya. Terus komitmen juga dapat diartikan sebagai jadi di sini ada beberapa ya, ada beberapa komitmen organisasi itu ya. Yang pertama itu komitmen itu adalah menepati janji ya. Yang pertama itu komitmen itu bisa juga diartikan menepati janji ya. Artinya kalau teman-teman yang mahasiswa ini memberikan janji misalnya kepada temannya, ya tentunya harus menepati, ya itu namanya komitmen ya. Bukan misalnya membatalkan ya atau menunda janjinya ya. Yang kedua adalah bertanggung jawab ya. Jadi bertanggung jawab misalnya menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu termasuk juga komitmen ya. Terus yang ketiga itu adalah konsisten ya. Konsisten dalam arti hal yang tidak berubah-berubah ya. Misalnya perjanjian yang telah dibuat itu misalnya. Terus yang keempat ada menjaga kepercayaan ya. Menjaga kepercayaan yang telah diberikan ya. Misalnya sudah disepakati misalnya pertemuannya jam 12 ya atau jam 10.00 ya, kita mulai jam 10.00 ya. Terus selanjutnya adalah bersikap jujur ya. Bersikap jujur ini ya dalam hal komitmen ini ya. Selanjutnya di sini juga komitmen juga dapat diartikan sebagai takaran ya atau ukuran keimanan seseorang dalam meyakini sang pencipta melalui ikhtiar ya. Jadi komitmen juga dapat diartikan sebagai takaran ya, ukuran keimanan seseorang dalam meyakini sang pencipta melalui ikhtiarnya ya. Jadi kita harus mengukur ya, mengukur sejauh mana ya, sedalam mana kepercayaan kita terhadap sang pencipta ya. Melalui ikhtiar, ada bisa melalui doa ya, ikhtiar, doa, dan usaha secara bersungguh-sungguh ya. Di sini juga yang kedua, komitmen juga merupakan suatu sikap dasar yang melekat yang melekat dalam hati dan pikiran ya. Jadi komitmen itu adalah merupakan sikap dasar yang melekat di dalam satu hati ya dan pikiran yang mengendalikan perilaku sesuai dengan perjanjian di awal ya. Jadi komitmen itu merupakan sikap dasar yang melekat ya, jadi sudah melekat ya, di dalam hati dan pikiran ya bahwa itu adalah merupakan suatu perjanjian dari awal ya. Biasanya komitmen ini ya, biasanya kalau misalnya ada keperluan ya, keperluan mengenai misalnya dana atau lain sebagainya, biasanya kita pinjam ke temannya. Nah, disitulah komitmen seorang teman dipertaruhkan ya. Nah, terus di sini juga ya
Jadi komitmen merupakan suatu bentuk ya, komitmen merupakan suatu bentuk kewajiban yang mengikat ya seseorang dengan sesuatu ya, baik itu dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Jadi kesimpulannya itu komitmen merupakan suatu bentuk kewajiban ya. Jadi wajib ya, yang mengikat seseorang dengan suatu baik itu dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Jadi misalnya komitmen itu adalah baik pada kita atau kepada orang lainnya. Jadi ada pihak kedua yang terlibat dalam komitmen ini ya. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa jadi kalau peribahasanya itu adalah kalau bintang yang dipegang adalah talinya, kalau manusia yang dipegang adalah ucapannya ya. Itulah disebut dengan komitmen ya. Bagaimana seseorang manusia itu yang dipegang adalah ucapannya ya. Misalnya contoh kasus ya. Contoh kasus ya. Dosen memberikan tugas kepada mahasiswanya ya. Kemudian mahasiswa itu mengerjakannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh serta mengumpulkan tugas itu dengan tepat waktu, itulah yang dimaksud dengan komitmen ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa misalnya contoh kecil saja misalnya tugas ya yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa ini bagaimana dikumpul tepat waktu ya yang telah ditentukan sebelumnya ya atau di awal tadi. Terus ingat bahwa mengerjakan sekedarnya ya. Ingat bukan mengerjakan sekedarnya ya, apalagi mengumpulkan tugas tidak tepat waktu ya. Jadi bukan hanya mengerjakan ya asal selesai ya. Terus apalagi mengumpulkan tugas tidak tepat waktu dan meminta untuk perpanjangan waktu pengumpulan tugasnya ya. Nah, ini terkadang juga ada sesuatu hal ya sehingga mahasiswa itu ya intinya dikomunikasikan ya. Artinya komitmen itu harus ditegakkan dari awal ya. Artinya teman-teman mungkin harus ada komunikasi, tapi harus komunikasi itu ada di awal ya, jangan di akhir ya. Jangan di akhir baru ada komunikasinya ya. Nah, terus apabila membuat tugas dan minta perpanjangan ya waktu pengumpulannya. Jadi jika ada sikap dan perilaku seperti ini, maka sesungguhnya komitmen itu telah tidak berarti lagi ya. Jadi apabila ada sikap seperti ini tadi ya sudah terlambat ya, minta lagi perpanjangan waktu ya, itu sebenarnya komitmen itu sudah dilanggar ya dari awal ya. Jadi kesimpulannya di sini begitu seseorang berkomitmen maka apapun yang terjadi ia harus bertanggung jawab ya. Jadi ketika kita sudah berkomitmen kita harus bertanggung jawab ya, kita harus tuntaskan ya, harus tuntas, harus jujur dan harus menepati janji ya, dan harus melakukan apa yang menjadi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati ya. Jadi sudah harus melaksanakan ya atau menepati kewajiban yang sudah disepakati ya. Pemahaman yang coba saya sampaikan dari pengertian di atas ini ya, bahwa komitmen itu adalah sikap dasar ya. Jadi komitmen sebenarnya itu adalah yang mendasar ya. Artinya landasan kita dalam berperilaku ya atau berbuat sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam bertindak ya. Jadi komitmen ini adalah sifat dasar sebenarnya ya. Sehingga untuk kita berperilaku ya sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan ya di dalamnya. Kita fokus pada kewajiban ya, tidak menghadirkan integritas ya seperti kejujuran, tanggung jawab, konsisten ya, kepercayaan dan lain sebagainya. Dalam menjalankannya itulah yang dimaksud dengan komitmen ya. Jadi sebenarnya komitmen itu adalah seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kejujuran, tanggung jawab, konsisten dan kepercayaan ya. Jadi misalnya kalau kepercayaan itu sudah dirusak ya, itu sudah tidak berbau lagi komitmen ya. Selanjutnya di sini kita pindah ke memahami arti organisasi ya. Jadi kita pindah ke memahami arti organisasi. Di sini organisasi itu ya, organisasi di sini dijelaskan bahwa organisasi itu adalah sebuah kesatuan atau ya jadi sebuah kesatuan atau entity ya yang terdiri dari banyak orang ya.
Jadi organisasi itu adalah sebuah kesatuan ya. Jadi entity ya, atau sebuah kesatuan ya yang terdiri dari banyak orang ya. Jadi organisasi itu harus banyak orang ya. Bisa berupa institusi, asosiasi atau lembaga ya yang memiliki tujuan sama dan berhubungan dengan lingkungan kerja ya, lingkungan luar ya. Jadi bisa berupa institusi, asosiasi ya, atau lembaga ya. Kalau teman-teman mungkin ada organisasi-organisasi lainnya ya, misalnya asosiasi ya, ada yang banyak itu mahasiswa yang ada yang seni ya, ada yang Jumat sedekah, apakah itu ya, banyak sekali ya sebenarnya organisasi yang di luar kampus ya, baik di dalam ataupun di luar kampus ya. Jadi di sini sebenarnya organisasi ini adalah jadi yang pertama-tama sebenarnya harus kita miliki dalam sebuah organisasi itu adalah keterbukaan ya, jadi cara berpikir ya. Jadi setiap antar kita memiliki latar belakang yang berbeda sehingga dalam memahami suatu berdasarkan persepsi diri ya itu wajar ya. Jadi dalam suatu organisasi tentunya wajar ya. Jadi misalnya si A, si B dan si C itu memiliki perbedaan yang pemahaman ya. Selanjutnya jadi merujuk misalnya ada beberapa pengertian ya di sini, ada beberapa ya. Jadi organisasi itu yang pertama itu adalah sebagai wadah ya. Jadi yang pertama organisasi itu adalah sebagai wadah ya, tempat untuk misalnya melakukan hal yang kita sukai misalnya ya, dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa orang yang suka misalnya seni ya, kumpullah di situ untuk membuat suatu organisasi ya. Yang kedua, organisasi adalah tempat orang berkumpul ya. Jadi organisasi itu adalah merupakan tempatnya orang berkumpul ya. Setelah memiliki wadah ya, kita melakukan untuk tempat berkumpul ya antara misalnya hobi yang sama ya. Terus yang ketiga di sini adalah sarana mencapai tujuan ya. Jadi sarana untuk mencapai tujuan ya. Jadi organisasi itu sarana mencapai tujuan, seperti saya sampaikan tadi, misalnya di bidang seni ya, apa tujuannya ya, apa tujuan yang ingin dicapai ya, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ya, sebagai tempat bermusyawarah ya. Jadi sebagai tempat bermusyawarah ya. Nah, ini kan sebenarnya lahir musyawarah ini adalah karena adanya beberapa ya perbedaan pendapat ya antara anggota misalnya dan pimpinannya atau anggota organisasi, adanya perbedaan pendapat. Inilah manfaatnya ini musyawarah ya. Jadi ada kesepakatan yang dibuat dalam suatu musyawarah ya, atau rapat terbatas misalnya ya. Terus adalah tempat di mana orang bekerja ya. Jadi tempat di mana orang bekerja. Misalnya di yayasan misalnya ya, atau institusi tadi ya, tempatnya orang bekerja. Terus yang selanjutnya itu adalah tempat di mana mimpi ya. Tempat di mana mimpi, keinginan, cita-cita dan harapan dapat terwujud ya. Jadi tempat di mana mimpi misalnya, harapan dapat terwujud ya. Jadi organisasi juga itu merupakan kumpulan orang yang struktur dengan tujuan yang sama ya. Jadi suatu kelompok ya yang untuk mencapai tujuan yang sama ya. Jadi merujuk dari beberapa pertanyaan di atas, maka dapat diartikan bahwa organisasi merupakan sebuah kesatuan ya. Ya, jadi sebuah kesatuan tadi ya, sudah dijelaskan tadi ini, kelompok ya, dari banyak orang dan beberapa institusi dan seterusnya ya. Jadi pada dasarnya ya, dapat kita cermati ada dua unsur utama yang melekat dalam batang tubuh organisasi ya. Jadi ada dua unsur utama yang melekat pada batang tubuh organisasi, yakni tempat dan tujuan ya. Jadi tempat dan tujuan ya. Jadi apa yang mewadahi ya, terus apa yang menjadi tujuan ya. Jadi dalam suatu organisasi itu harus ada tempatnya dan apa tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya bentuk organisasi ya, ngapain bentuk organisasi kalau tidak ada tujuannya? Tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai ya. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan wadah, tempat berkumpul ya, kelompok, tempat orang bekerja, dan tempat bermusyawarah dengan satu keinginan yang
yakni untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa organisasi merupakan wadah, tempat berkumpul ya, kelompok atau tempat orang bekerja, tempat bermusyawarah dengan satu keinginan yakni untuk mencapai tujuan yang sama ya. Jadi itulah kesimpulan dari organisasi. Selanjutnya kita pindah ke definisi komitmen organisasi tadi. Kita sudah jelaskan tadi komitmen itu apa, organisasi itu apa. Sekarang kita lihat ya. Di sini ada beberapa pendapat komitmen organisasi menurut para pakar ya. Nah, ada di sini menurut beberapa pakar. Yang pertama ada menurut Monday ya. Potter dan Ster 1997 ya, ini masih zaman lama sekali ya, masih yang paling lama ini ya. Ini yang pendapat yang dari keempat pendapat ini ya. Nah, ini yang pendapat yang paling lama ini 1997 ya. Jadi di sini ada 3 faktor ya yang mempengaruhi komitmen organisasi komitmen organisasi ya. Jadi di sini menurutnya ada 3. Yang pertama adalah faktor keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dalam sebuah organisasi ya. Jadi definisi organisasi itu adalah faktor keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dalam sebuah organisasi ya. Ini menurut Monday ya. Yang kedua, keinginan yang besar untuk berusaha bagi organisasi dan kepercayaan yang kuat ya. Jadi di sini ada keinginan yang besar untuk berusaha ya bagi organisasi dan kepercayaan yang kuat. Yang ketiga ya menurut Monday ini penerimaan terhadap nilai serta tujuan organisasi ya. Dari penerimaan terhadap nilai serta tujuan organisasi. Jadi bagaimana nilai-nilai misalnya yang dibangun dalam suatu organisasi itu dapat menjadi tujuan dalam suatu organisasi ya. Selanjutnya ini menurut Robbins ya. Robbins ini ya dan juga ini tahun 2013 ya, pada halaman 100 ini ya mengemukakan bahwa komitmen organisasi ya komitmen organisasi ya atau organisasi komite ya yang mendefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut ya. Jadi menurut Robbins ini ya komitmen organisasi itu adalah suatu keadaan di mana seseorang karyawan ya memihak organisasi tertentu ya serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut ya. Yang kedua, yang ketiga ya menurut Moorhead ya. Moorhead dan Griffin ini tahun 2015 ini menjelaskan bahwa sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya ya. Jadi sejauh mana ya sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya ya. Jadi misalnya kalau kita yang dimaksud dengan menurut Moorhead ini ya komitmen organisasi itu dia sikap adalah sikap yang terikat ya seorang individu kepada organisasinya ya, sehingga individu yang memiliki komitmen yang tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasinya ya. Jadi kalau sudah memiliki komitmen yang tinggi ya seorang individu akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi itu. Selanjutnya menurut Kreitner ya dan Kinnick ini ya dalam Putu dan Iwayang ini 2017 ini menjelaskan bahwa kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri ya, jadi komitmen organisasi menurut Putu dan Iwayang ini adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri ya, individu lain, kelompok atau organisasi ya. Jadi kesepakatan ya. Jadi menurut Putu ini adalah kesepakatan ya untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasinya ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi ya. Jadi ini menurut pendapat saya ya.
dari beberapa pendapat ahli tadi di atas ini bahwa dapat disimpulkan bahwa sikap komitmen organisasi adalah sikap ya, adalah suatu sikap atau tingkah laku seseorang kepada organisasi ya, seseorang pada organisasi berupa loyalitas untuk dapat mencapai visi misi serta tujuan organisasinya ya. Jadi bagaimana sikap atau tingkah laku seorang kepada organisasi berupa loyalitas untuk dapat mencapai visi misi serta tujuan organisasinya tersebut ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke slide selanjutnya ya, slide ke-6 ini ya. Sebelumnya dulu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada makna komitmen organisasi ya. Jadi ada 3 di sini ya. Yang pertama ada hasrat ya. Jadi sebelumnya sebenarnya ada beberapa sebenarnya ya menurut pakar ya, menurut ahli ada beberapa yang menjelaskan makna komitmen organisasi ya. Di sini saya ambil 3 saja ya. Yang pertama ada hasrat ya. Hasrat ini adalah sebuah hasrat itu yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi ya. Jadi makna komitmen organisasi itu adalah hasrat yang pertama ya. Jadi bagaimana hasrat ya atau kemauannya dari diri seseorang itu untuk menjadi anggota organisasi tertentu ya. Jadi misalnya memang ada beberapa ya yang timbul dari dalam diri kita sendiri ya untuk menjadi bagian organisasi itu misalnya ya. Yang kedua ada keinginan ya. Jadi ada keinginan ya. Di sini keinginan ini adalah untuk berusaha keras atas nama organisasinya ya. Jadi ada keinginan kita ya, bagaimana suatu organisasi ya bisa berkembang ya atau maju yang kita kelola ini misalnya ya. Yang ketiga di sini adalah makna komitmen organisasi yang ketiga ini adalah keyakinan ya. Keyakinan di sini adalah sebuah keyakinan yang pasti dari penerima nilai-nilai atau tujuannya. Jadi sebuah keyakinan dari penerima nilai-nilai yang dianut oleh organisasi untuk mencapai tujuannya ya. Jadi keyakinan di sini sebenarnya adalah ya nilai-nilai pribadi yang dianut oleh anggota tersebut menjadi satu sehingga anggota itu yakin keberadaan di situ ya dalam membuat suatu prestasi buat dirinya sehingga yakin itu juga menjadi penting untuk menimbulkan komitmen organisasinya. Jadi ada keyakinan bahwa ini organisasi ya dapat maju ya, dapat memberikan saya pengalaman dan lain sebagainya sehingga dia ingin tetap di organisasi itu ya. Jadi ada 3 tadi ya, makna komitmen organisasi, ada hasrat, keinginan dan keyakinan ya. Selanjutnya kita percepat sedikit ya. Selanjutnya ada bentuk komitmen organisasi ya. Ada bentuk komitmen organisasi. Di sini ada 3 ya. Ada 3 bentuk komitmen organisasi. Yang pertama itu mengenai komitmen efektif ya. Bentuk yang pertama itu komitmen efektif ya. Keterikatan emosional ya. Jadi komitmen efektif itu adalah di sini dijelaskan bahwa keterikatan emosional ya. Keterikatan emosional, identifikasi dan keterlibatan dalam suatu organisasi ya. Identifikasi dan keterlibatan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini karyawan ingin tetap berada di organisasi tersebut karena kelekatan emosional ya atau emosional attachment ya dengan organisasi tersebut ya. Jadi ada kelekatan ya, ada kedekatan ya emosional antara seseorang ya yang bekerja di situ dengan organisasinya itu ya. Jadi susah untuk kita atau seorang itu untuk meninggalkan organisasinya karena sudah nyaman ya, sudah sekian sudah berapa tahun kerja misalnya di situ, akhirnya ya sudah menjadi kesukaannya dia untuk kerja di situ ya, di organisasi itu misalnya ya. Yang kedua ada komitmen kontinuitas ya, ada komitmen kontinuitas ya, atau komitmen berkelanjutan ya. Jadi komitmen kontinuitas ini adalah komitmen berkelanjutan ya.
Di sini komitmen individu yang didasarkan pada pertimbangan tentang apa yang harus dikorbankan ya. Dari komitmen individu yang didasarkan pada pertimbangan tentang apa yang harus dikorbankan. Bila akan meninggalkan organisasi ya. Jadi misalnya kalau dia berpikir ya berdasarkan pada pertimbangan tentang apa yang harus dikorbankan bila akan meninggalkan organisasi ya. Jadi dia selalu berpikir ya bagaimana ini kalau saya meninggalkan ya atau berhenti misalnya dari organisasi itu, yaitu yang dia selalu pikirkan ya bagaimana kelanjutan dan lain sebagainya. Dalam hal ini karyawan memutuskan menetap ya pada suatu organisasi karena menganggapnya sebagai suatu pemenuhan kebutuhan ya. Jadi dalam hal ini dia memutuskan untuk menetap ya, menganggapnya sebagai suatu kebutuhan ya. Kebutuhan artinya karyawan membutuhkan benefit ya dan salary dikarenakan tidak mampu memperoleh pekerjaan lain. Jadi ada hal sebenarnya yang timbal balik yang diharapkan dalam suatu organisasi ya. Tidak bisa dipungkiri lagi ya bahwa misalnya orang itu ya bekerja ya sekarang itu harus berpikir ya bagaimana ada timbal baliknya ya, ada gajinya ya, ada dan upahnya yang diperoleh dari kegiatan tersebut ya. Ya karena misalnya apalagi suatu karyawan hanya mengharap misalnya dalam suatu organisasi tersebut saja ya, tidak ada organisasi lain misalnya ya. Terus untuk yang ketiga ada komitmen normatif ya, komitmen normatif ya. Di sini jelaskan bahwa keyakinan individu tentang tanggung jawab terhadap organisasinya ya. Jadi keyakinan individu tentang tanggung jawab organisasinya ya. Jadi karyawan tetap ingin berada pada suatu organisasi karena merasa wajib ya, wajib loyal dan meyakini bahwa organisasi tersebut telah memberikan yang terbaik ya. Jadi misalnya dalam suatu organisasi ya. Jadi karyawan itu ya harus tetap loyal ya kepada pimpinannya ya. Tunggu dulu sebentar ya, ada telepon masuk. Oke, kita lanjut tadi ya mengenai komitmen normatif ya. Jadi bagaimana seorang karyawan itu merasa loyal ya, harus merasa loyal kepada pimpinannya ya, atau wajib loyal yang meyakini bahwa organisasi tersebut telah memberikan yang terbaik. Setelah ada organisasi itu meyakini bahwa telah memberikan saya gaji ya, kehidupan misalnya ya, fasilitas dan lain sebagainya, sehingga dia harus loyal kepada organisasi tersebut ya. Selanjutnya slide ke-8 ini ada aspek komitmen organisasi ya. Ada aspek komitmen organisasi. Di sini ada 3 ya, ada 3 secara umum yang bisa diambil ya. Yang pertama aspek identitas ya. Oke, kita lanjut ya aspek komitmen organisasi ya. Yang pertama aspek identitas ya. Aspek identitas ini merupakan keyakinan atau penerima nilai-nilai ya atau tujuan organisasi ya. Aspek identifikasi ini adalah bagaimana seseorang meyakini ya dan menerima nilai-nilai dan tujuan organisasinya ya. Jadi dimensi ini tercermin dalam bentuk perilaku seperti adanya kesamaan nilai ya. Jadi dimensi ini terbentuk karena adanya kesamaan nilai ya. Misalnya ada nilai-nilai yang sama dan tujuan pribadi dengan nilai dan tujuan organisasi penerima terhadap kebijakan organisasi serta adanya kebanggaan menjadi bagian organisasi ya. Ya, jadi misalnya dalam organisasi tertentu ya aspek identifikasi ini adalah bagaimana seseorang itu merasa bangga ya menjadi bagian dari organisasi itu ya. Ya misalnya kita yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Mamuju misalkan ya, kita bangga kuliah di institusi ini misalnya ya, atau di amal usaha Muhammadiyah ini misalnya ya. Jadi itu merupakan aspek identifikasi ya.
Aspek kedua ya dalam komitmen organisasi itu adalah aspek keterlibatan ya, aspek keterlibatan ya, yakni keinginan yang kuat untuk berusaha demi kepentingan organisasi ya. Jadi aspek keterlibatan di sini adalah keinginan yang kuat untuk berusaha demi kepentingan organisasi ya. Dimensi ini tercermin dari usaha anggota untuk menerima dan melaksanakan setiap tugas yang dibuangkan kepadanya melebihi dari standar ya. Ya, melebihi dari standar minimal yang ditetapkan organisasi. Jadi misalnya dalam suatu organisasi misalnya kita di bagian keuangan ya. Ya, jadi bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut ya. Bahkan kalau perlu melebihi misalnya ya. Misalnya kalau kita dikasih jangka waktu misalnya 15 hari ya alhamdulillah kalau kita mampu menyelesaikan dalam waktu 10 hari misalkan ya. Nah, itu sebenarnya adalah aspek keterlibatan ya. Jadi bagaimana seorang karyawan itu bisa melebihi standar yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya bekerja sama dengan atasan maupun rekan kerjanya ya. Jadi bekerja sama dengan atasan ataupun rekan kerjanya ya. Terus mereka tidak hadir hanya jika mereka benar-benar sakit ya. Jadi terkadang juga orang ini ya baru sakit flu ya, sudah misalnya flu biasa ya, sudah tidak masuk kantor lagi dan lain sebagainya ya karena alasan sakit ini. Tapi dari aspek keterlibatan ini ya, di sini jelaskan bagaimana dia bisa hadir ya meskipun dalam keadaan sakit ya.